Karena saya bergerak dari seni, khususnya seni rupa, jadi saya mengajak angle-nya, switch-nya beda. Jadi mengedukasinya tuh melalui sebuah gambar, gagasan, bacaan literasi. Nah, yang aku tahu, materi kesehatan reproduksi itu juga bisa menjadi materi untuk pencegahan kekerasan seksual. Nah, itu seperti apa, Bun? Kita tidak perlu bilang tidak boleh dan tidak boleh, tapi semuanya terbentuk karena remaja atau siswa itu paham apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan, sesuai dengan konsep diri yang ada pada dirinya, sesuai dengan citra diri yang dia bentuk ya, sehingga dia bisa membuat batasan dirinya harus bagaimana untuk menghadapi suatu situasi yang tidak nyaman bagi dia. Ketika kekerasan seksual terjadi pada anak-anak, tidak ditolerir. Karena kan anak-anak tidak ada konsen, tidak bisa minta persetujuan ya. 16 HAKTP atau 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah agenda internasional tahunan, di mana di Indonesia koordinasinya diampu oleh Komnas Perempuan sebagai perwakilan lembaga hak asasi manusia nasional yang bekerja khusus di isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi perhatian nasional tahun ini, terlihat dari banyaknya regulasi yang diluncurkan oleh bermacam lembaga negara, mulai dari lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, Kemenak di lingkungan pendidikan, Kemenaker di lingkungan kerja, Kemenkes di lingkungan pendidikan kedokteran, Kemenq, Pemprov DKI, dan BKN. Kemendikbudristek sendiri secara khusus telah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagai wujud keseriusannya merespon isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Selain itu, di Agustus lalu juga lahirlah Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagai bentuk respon atas seriusnya isu kekerasan di lingkungan persekolahan yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku. Kali ini kita akan berdiskusi dengan 3 orang narasumber untuk membahas lebih lanjut mengenai kekerasan seksual, khususnya pada anak, agar kita bisa ikut berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selamat pagi Kak Gi. Selamat pagi Mas. Senang sekali apa ketemu. Kabar? Baik, kabarnya baik juga? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah berkenan untuk bertemu. Jadi udah nungguin aku ya sambil lihat pameran. Sambil lihat-lihat pameran. Ini pameran jenis-jenis kekerasan seksual ya. Banyak sekali kalau kita baca. Kak Gi memang juga fokus kan sebenarnya sama kekerasan seksual ya. Tapi sebelum kita berbincang, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Ibu Gi Sanjaya, Ibu seorang kurator. Tapi biasanya aku manggilnya Kak Gi gitu. Nah, Kak Gi tadi juga lagi melihat jenis-jenis kekerasan seksual, dan Kak Gi itu fokus sekali dengan kekerasan seksual. Sebenarnya langsung aja boleh ya? Sebenarnya Kak Gi, urgensi kenapa sih kita harus fokus pada pencegahan kekerasan seksual, terutama untuk anak-anak? Ya, pertama memang ini agak sensitif ya, apalagi anak-anak. Mungkin ada sekolah yang nasional plus yang mereka sudah mendapatkan edukasi seks gitu ya dari
part of tingkatan gitu. Tapi mungkin ada anak-anak yang di daerah, yang di sekolah negeri dan lain sebagainya itu belum bisa mendapatkan tentang pelajaran seks edukasi gitu. Apalagi mungkin di daerah yang mereka itu tergolong masih banyak frase-frase tradisional dan lain sebagainya yang mereka masih belum dapat lah untuk hal itu. Baik belum dapat ataupun tidak maksimal untuk mendapatkan informasinya. Nah, karena saya bergerak dari seni, khususnya seni rupa, jadi saya mengajak angle-nya switch-nya beda. Jadi mengedukasinya tuh melalui sebuah gambar, gagasan, bacaan literasi gitu. Tapi kita menyematkan kisi-kisi gitu bagaimana supaya mereka itu intinya tercegah atau tidak menjadi pelaku. Betul. Karena ini dua hal yang sangat cukup kita keywordnya ya, yang berat gitu. Pencegahan tentu, menjadi pelaku apalagi gitu. Jadi kita mengedukasinya melalui sebuah karya seni. Jadi banyak media ya, salah satunya juga bisa dengan karya seni. Betul Gimana sekali. orang-orang ataupun juga anak-anak bisa ikut memahami gitu kekerasan seksual itu seperti apa, bahkan mencegahnya tuh seperti apa. Betul. Itu kayak jadi tanggung jawab kita juga sih sebenarnya. Betul. Dan mereka akhirnya belajar meresearch apa sih kekerasan itu, apa sih kekerasan seksual, ada berita apa sih gitu. Tapi memang kalau usia yang kelas 5 sampai 6 SD mungkin udah gampang ya. Tapi kalau usia yang kecil mungkin kita lebih mengajarkannya itu kayak anatomi tubuh dulu sih, yang tidak boleh disentuh gitu. Jadi memang part of edukasinya berbeda di setiap tingkatannya. Ada berjenjang juga sesuaikan dengan level pertumbuhan anak itu ya. Betul sekali. Yang PAUD itu benar tuh di Puspeka juga ada kaki yang lagu tentang bagaimana menjaga tubuh atau mengenai tubuh. Ada bagian tubuh yang bisa disentuh dan tidak disentuh. Betul. Menarik banget ya. Nah berikutnya Kagi, kalau tadi kan Kagi sudah cerita juga ya tentang pendekatan melalui karya. Nah kita bisa dapat ceritanya nggak nih, pengalaman kamu gitu ya selama menjadi kurator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah kekerasan seksual. Saya percaya ya, saya menjadi kurator itu bukan untuk mengkurasi karya aja, tapi saya percaya melalui seni kita dapat mengkomunikasikan, menyuarakan, mengedukasi, bagian dari satu bentuk edukasi publik gitu. Nah memang saya senang mengkurasi itu tentang isu-isu yang sedang bergeming, sehingga menjadikan seni itu juga bisa berkolaborasi dengan lintas disiplin lainnya dan menyuarakan gitu. Nah jadi sebenarnya pengalaman saya itu makanya tahun ini kemarin saya juga bikin pameran tentang speak up, tapi justru anak-anak yang menyuarakan kegelisahan mereka dari usia 12 sampai dengan 17 tahun gitu, sehingga mereka pun juga bisa bersuara gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu sekarang sudah sangat kritis dan mereka bisa research dan lain sebagainya lah gitu, atau mereka nanyakan ke gurunya gitu, akhirnya mereka bisa menyuarakan itu melalui kegelisahan mereka dan dituangkan sebuah karya seni. Baik, bahkan sejak dini sudah bisa ya untuk menyampaikan suaranya, speak up melalui karya-karya. Dan memang salah satunya juga ini kayaknya menjadi sesuatu yang menarik ketika kita bisa belajar tidak melulu dari narasi, tapi dari gambar. Karena lebih banyak bercerita juga ya. Dan orang punya perspektif yang macam-macam gitu. Jadi walaupun kita harus cari benang merahnya gitu ya, tapi biarkan orang itu perspektifnya macam-macam. Akan tetapi umur kan kita juga akan terus bertambah gitu. Saya pengen mudah-mudahan di regenerasi saya isu ini gitu ya, gagasan, ide ini mungkin lebih diolah lagi dan terus meregenerasi untuk generasi selanjutnya gitu, khususnya untuk adik-adik anak Indonesia gitu. Setuju. Jadi kalau misalnya seperti siapa tak mengenal usia, siapapun usianya bisa berpotensi jadi korban, maka juga nggak perlu untuk menjadi dewasa dulu untuk mengetahui mencegahnya seperti apa. Anak-anak pun sudah mulai bisa mengetahui itu ya. Dan kasus ini tuh bukan hanya untuk perempuan ya, tapi laki-laki dan perempuan saat ini justru sangat isunya cukup bergeming gitu. Nah sehingga mereka ini bukan hanya menjadi korban, tapi kita juga harus mencegahnya bagaimana mereka juga tidak menjadi pelaku gitu. Makanya kita semua harus bergandengan tangan, merangkul satu sama lain, memberikan energi dan support system yang baik gitu, sehingga hal ini bisa kita kurangi lah, jangan bertambah gitu. Betul. Ya betul. Ini support system menjadi utama nih. Kadang-kadang kita juga lupa
kadang-kadang kita juga abai menjadi bystander yang ngelihat doang tapi nggak ikut bergerak. Makanya perlu gerak bersama juga ya. Betul. Kan? Dengan kita sama-sama tahu cara mencegahnya seperti apa. Ya. Menarik. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak Gi. Ya. Tadi kan Kak Gi sempat menyampaikan bahwa ada pelibatan anak-anak. Nah, kita pengen tahu lebih dalam. Sebenarnya pelibatan partisipasi anak remaja nih dalam mencegah KS tapi melalui karya seni itu seperti apa? Antusiasnya sebenarnya yang pertama angle-nya adalah kita harus sosialisasi. Jadi kita harus ngetok pintu ke sekolah karena anak-anak itu kan di rumah memang dia akan tinggal di rumah sama orang tua, tapi sebagian hari-harinya itu pasti dia di sekolah. Maka dari itu hal yang pertama kita lakukan adalah mengetok pintu sekolah. Nah, saya pendekatannya adalah langsung ke guru seninya, gitu. Jadi saya harus ya tentu sama kepala sekolahnya, lalu ke guru seninya kita ajak ngobrol. Tentu dari kami pun kami mendapatkan bimbingan psikologi sebelum kita bersosialisasi. Setelah itu kita ngobrol dulu angle-nya, pendekatan dengan guru seni rupa. Habis itu barulah kita sosialisasi ke anak-anak. Tapi anak-anak kita bebaskan berimajinasi, berpikir dengan research, dengan dia akhirnya tanya ke kami, ada pertanyaan nggak? Kalau gambar ini gimana? Kalau gambar ini gimana? Kalau kita bikin puisi gimana? Gini, boleh. Karena menurut kami seni itu tanpa batas. Jadi mereka bisa mengkomunikasikan sesuai dengan imajinasi dan ekspektasi mereka terhadap tema yang kami berikan. Nah, lalu tentu habis itu kita ada lagi program untuk engagement ke orang tua. Bagaimana sebenarnya kita juga mengedukasi orang tua. Peranan orang tua itu sangat penting, mengedukasi anak-anak mereka dari dini itu tentang edukasi seks dari dini untuk anaknya gitu. Bahkan sebenarnya ayah dan ibu dan lain sebagainya itu memberi bantuan untuk edukasi tersebut karena memang yang kita ketahui, saya kan juga mengambil datanya itu kan dari Kemen PPA gitu. Datanya itu selalu naik kan, dan peranan orang tua tuh cukup andil karena mungkin ada yang mungkin orang tuanya yang divorce atau hanya ibu tunggal atau ayah tunggal gitu, sehingga berbagai variasi latar belakang dan juga daerah gitu kan yang perlu kita educate gitu. Mungkin kalau wilayah Jakarta atau kota-kota besar itu akan lebih mudah mengakses, tapi kalau misalnya di daerah tentu harus ada pendekatan adat dan lain sebagainya, betul. Seperti itu. Dan tentu tetap butuh tadi konsen atau pengawasan dari orang tua dan juga guru gitu mungkin ya. Baik, dan itu animonya besar sekali. Betul sekali. Animonya besar sekali, apalagi dengan sebenarnya kita ada plus minus dengan adanya sosial media, tapi dengan adanya sosial media ini ada beberapa anak yang dapat menyuarakan walaupun mereka tidak menyebutkan nama dan lain sebagainya gitu. Tapi setidaknya mereka mungkin batasan pertama adalah kita dengar dulu. Setelah itu mungkin mereka lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya kayak catcall dan lain sebagainya. Setelah adanya program dan lain sebagainya, baru mereka ngaku, iya sebenarnya aku bikin karya ini, aku tuh pakai kerudung naik motor terus aku dipanggil-panggil terus sama abang-abang, contohnya seperti itu. Oh ternyata itu adalah bentuk dari KS sendiri kan, gitu. Dan akhirnya mereka, oh ternyata itu kekerasan seksual ya Kak, iya gitu. Iya makanya aku menggambar lah kucing, itu adalah bentuk dari ideku gitu ya. Memang ternyata aku sendiri adalah korban gitu. Dia juga ada pendampingan substansi juga berarti dari Kak Gi dan teman-teman juga kan? Gitu. Tapi ya memang tentu nggak semuanya anak-anak mungkin terkena pelecehan, tapi mereka juga menyuarakan ya gitu. Tapi mungkin part of itu ada yang ternyata mereka juga kena kekerasan seksual. Itulah mengapa ini penting untuk memberikan ilmu atau informasi tentang kekerasan seksual, tentang pencegahan, penanganannya sejak dini. Betul. Gitu ya. Betul. Baik, kalau gitu Kak Gi terima kasih banyak. Saya harus ke narasumber berikutnya dan juga nggak mau mengganggu Kak Gi ini menikmati karya-karya yang ada. Silakan Kak gitu dilanjutkan. Saya ke sana dulu ya. Terima kasih Kak Gi, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah banyak berbincang dengan Kak Gin Sanjaya, sekarang kita akan mencari lebih tahu atau lebih banyak lagi tentang kesehatan reproduksi. Yuk, kita langsung ketemu dengan narsumnya. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda.
Aku boleh duduk ya? Siap. Wah, senang saya. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bun. Tapi nunggunya udah lama belum nih? Ya, lumayan. Lumayan lama ya. Lama. Baik, Bunda, terima kasih sudah berkenan untuk berbincang-bincang bareng kami gitu ya. Dan sahabat karakter, ini beliau narasumber kita yaitu Dr. Indira. Biasanya kalau saya memanggilnya dengan Bunda Indira gitu ya. Beliau adalah seorang pakar kesehatan reproduksi, juga seorang pemerhati kesehatan reproduksi ya, Dok ya. Iya. Baik, seperti itu, Bun. Dan memang sejalan dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini, Bun, kita juga ingin mengetahui lebih dalam tentang kesehatan reproduksi itu seperti apa, ya kan? Nah, memang dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini, Bun, kita ingin mengetahui lebih dalam tentang kesehatan reproduksi itu seperti apa. Bicara soal tentang tanya-tanya tentang Kespro nih, Bun, kami juga penasaran sebenarnya, karena kita sama-sama tahu sebenarnya di masyarakat sepertinya butuh juga nih ada penyamaan persepsi tentang Kespro. Karena kan Kespro sebenarnya luas sekali ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya kita bicara di sekolah, bagaimana nih dari persepsi Kespro dengan penyadaran tentang Kespro sehingga bisa mendukung terbentuknya lingkungan yang suportif di sekolah? Seperti apa, Bun? Iya, mungkin gini Mas Feby. Jadi yang pertama adalah tadi Mas Feby bilang kita satukan dulu persepsi kita. Kita samakan bahwa manakala kita berbicara masalah kesehatan reproduksi itu tidak hanya seputar organ reproduksi atau seksualitasnya saja, tapi banyak sekali materi-materi atau pokok-pokok bahasan yang harus dipahami ya. Nah, itu semua nantinya bisa menjadi bahan untuk bisa menciptakan satu lingkungan yang aman di sekolah. Bagaimana siswa-siswi nanti berperilaku yang tidak beresiko ya. Di antaranya misalnya kita menanamkan nilai dalam diri siswa itu masing-masing ya. Dan nilai individual sangat berbeda dengan nilai sosial. Perbedaan nilai tidak usah dipermasalahkan, tetapi kita cari jalan tengahnya supaya bisa saling menghargai. Untuk itu nanti siswa bisa punya rasa empati yang tinggi kepada temannya ya. Jadi tahu bahwa semuanya ada perbedaan. Terus yang selanjutnya adalah kita berharap siswa itu bisa menciptakan citra diri yang positif pada dirinya. Jadi dia tidak hanya menggambarkan dirinya dengan segala kekurangannya, tetapi kekurangannya itu menjadi satu modalitas untuk mencapai keinginannya ya. Terus setelah citra diri positif terbentuk, otomatis dia bisa membuat konsep dirinya, di mana orang lain bisa tahu dengan segala kekurangannya ternyata dia punya talenta yang banyak. Nah, dia punya pengetahuan yang banyak tentang Kespro. Kita bicara Kespro, jadi ujungnya nanti di Kespro ya, Mas. Jadi dia sehingga dia bisa ciptakan batasan diri dia. Aku mau bagaimana? Aku mau bersikap apa dengan situasi yang dia hadapi nantinya, sehingga dia bisa mencari konsep pertemanan yang aman dan sehat menurut dia, sehingga dia bisa menciptakan batasan diri. Aku mau atau aku tidak, aku boleh atau aku tidak. Nah, itu yang paling penting dimengerti oleh siswa, sehingga nantinya kalau semua siswa memahami itu, otomatis insya Allah lah lingkungan yang aman bagi siswa di sekolah bisa tercipta gitu. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui dulu gitu konsep diri kita seperti apa. Mengetahui bahwa diri kita tuh bernilai loh. Iya, jadi jangan direnungi yang kekurangan aja. Walaupun kita punya kekurangan, tapi insya Allah ada kelebihan di tempat yang lain. Karena dengan kita mengetahui nilai diri kita, itu juga semakin memahami diri kita siapa, dan juga bisa akhirnya ini ya bisa mencegah terjadinya kekerasan. Iya. Seperti itu ya, Bun ya? Iya, karena kan kalau kita tahu biasanya kekerasan itu terjadi karena ada kesenjangan relasi kuasa. Nah, kalau kita selalu merasa bahwa kita penuh dengan kekurangan, kita di bawah yang lain, kita akan memposisikan diri kita di bawah. Nah, manakala kita mendapatkan satu kesempatan kesenjangan relasi kuasa, terjadilah itu yang namanya bullying. Baik, ini kalau kita bicara kekerasan tentunya bukan hanya bullying ataupun intoleransi ataupun kekerasan fisik dan psikis ya, tapi juga ada kekerasan seksual. Betul. Kalau misalnya kita bicara tentang kekerasan, tentu bukan hanya intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, psikis ataupun juga kebijakan yang mengandung kekerasan, tapi juga ada kekerasan seksual. Nah, yang aku tahu materi kesehatan reproduksi itu juga bisa menjadi materi untuk pencegahan kekerasan seksual. Nah, itu seperti apa, Bun? Iya, salah satu atau salah dua ya dari materi kesehatan reproduksi untuk remaja ini kan ada
kita membahas tentang proses tumbuh kembang pada remaja itu sendiri, di mana diharapkan nantinya, karena kita tahu proses tumbuh kembang salah satunya adalah melewati fase pubertas. Di situ ada bagaimana dia bisa mengendalikan dorongan seksualnya, ya. Nah, setelah dia bisa mengendalikan dorongan seksualnya, kita berharap juga kita memberikan materi tentang apa sih permasalahan-permasalahan cash flow yang bisa dihadapi apabila dia melakukan satu perilaku yang beresiko. Nah, sehingga dengan semua materi yang sudah kita berikan itu, kita berharap remaja-remaja itu paham. Jadi kita tidak perlu bilang tidak boleh dan tidak boleh, tapi semuanya terbentuk karena remaja atau siswa itu paham apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan, sesuai dengan konsep diri yang ada pada dirinya, sesuai dengan citra diri yang dia bentuk, ya, sehingga dia bisa membuat batasan dirinya harus bagaimana untuk menghadapi suatu situasi yang tidak nyaman bagi dia. Jadi otomatis berharap dengan semua warga di sekolah itu, semua siswa di sekolah itu paham yang namanya kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, tidak akan pernah terjadi. Baik, jadi dengan memahami tadi konsep diri, batasan, ataupun regulasi diri, itu juga bisa menjadi salah satu nih dalam kita mencegah terjadinya kekerasan seksual. Tapi tadi dari awal juga Bunda sempat bilang ini, cash flow itu selalu dibilangnya untuk murid laki-laki, murid perempuan. Nah, aku jadi penasaran, sebenarnya materi cash flow ini juga berlaku untuk seluruh warga sekolah nggak, Bu? Iya, sebetulnya tidak hanya untuk warga sekolah, warga siapa saja, tapi karena konteks kita bicara di lingkungan sekolah, warga sekolah itu semua yang ada di lingkungan sekolah, termasuk penjajah kantin, bersih taman, pekarya, terus orang tua yang mengantarkan, atau dan guru-guru pastinya. Jadi semua mereka paham. Karena kita tahu pelecehan tidak selalu pelecehan ya, jadi kekerasan. Betul. Ya. Kekerasan itu tidak bisa terjadi pada orang-orang terdekat. Nah, orang terdekat siapa? Mungkin tidak antar siswa, tapi antar pekarya, antar penjajah makanan, dan itu kasusnya lumayan cukup ada di lingkungan sekolah. Karena kalau bicara kekerasan seksual itu tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal usia, bahkan tidak mengenal dekat atau tidaknya hubungan itu ya. Iya, justru orang-orang terdekatlah yang paling mudah. Juga berpotensi untuk itu ya. Jadi siapapun berpotensi itu. Baik, Bunda. Baik, nah berikutnya nih, kita juga ingin tahu, kan Bunda berpengalaman sekali dalam implementasi materi kesehatan reproduksi. Bolehkah dibagi ceritanya kepada kita, Bunda? Iya, jadi mungkin apa yang sudah kita lakukan untuk bisa memulai paling tidak menurunkan angka kekerasan di lingkungan sekolah itu, salah satunya yaitu dengan kita membentuk konselor-konselor sebaya. Mereka kader-kader kesehatan yang sengaja kita jadikan pionir di sekolah-sekolah itu yang paham tentang kesehatan reproduksi remaja. Mereka bisa berperan sebagai teman curhat bagi teman yang mempunyai masalah, sehingga mereka bisa menjadi jembatan antara guru dan petugas kesehatan. Jadi sistem itu sudah kita lakukan dan sangat efektif. Jadi banyak remaja-remaja atau siswa-siswa itu yang mempunyai masalah, itu mereka tidak berani berkata kepada guru-gurunya, tapi karena dengan adanya konselor-konselor sebaya itu, mereka mengantarkan temannya itu ke pusat layanan kesehatan terdekat. Berarti memang ada pusat-pusat layanan kesehatan juga ya? Itu boleh diinformasikan, misalnya kalau misalnya nanti ada yang membutuhkan, harus kemana? Iya, sepertinya minimal di seluruh puskesmas kecamatan di Indonesia ini, Kementerian Kesehatan sudah mewajibkan ada pusat layanan yang peduli remaja. Namanya adalah layanan PKPR. Nah, jadi itu minimal di tingkat kecamatan, tapi ada beberapa daerah yang bisa sampai ada di tingkat kelurahan, ya. Jadi di tingkat puskesmas pembantu kita memberikan layanan ramah remaja, jadi kita tidak mendiskriminasikan, tetapi kita menjadi sahabat bagi remaja itu, sehingga mereka dapat dengan nyaman menceritakan apa permasalahannya, ya. Kita tidak memberikan stigma, tetapi kita memberikan pilihan-pilihan alternatif solusi yang bisa mereka dapat. Jadi apa yang menjadi solusi itu adalah sesuai dengan tadi, kembali lagi konsep diri mereka. Jadi tenang saja, sudah ada bantuan fasilitas juga ya, berupa pusat
layanan. Dan juga Kemendikbudristek sendiri juga telah melahirkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Jadi di mana siapapun warga satuan pendidikan juga bisa nih mengadu atau juga ikut serta dalam melakukan pencegahan. Karena kan nanti ada TPPK di lingkungan satuan pendidikan ataupun ada satgasnya sendiri di lingkungan dinas pendidikan. Seperti itu ya Bun ya. Baik, ini dapat banyak informasinya luar biasa dari Bunda nih tentang kesehatan reproduksi. Tapi sepertinya aku akan pamit dulu karena udah janjian dengan narasumber berikutnya juga. Nggak apa-apa ya Bun ya? Nggak apa-apa, silakan. Terima kasih Siap. sudah. Bunda sudah silakan mampir. dilanjutkan. Nih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tapi terima kasih sekali banyak sekali informasi yang kami dapatkan. Sama-sama. Baik, sehat selalu Bunda. Pamit dulu ya Bun ya. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu ya. Siap, mari Bun. Nah, sahabat karakter, kita akan ke narasumber berikutnya. Yuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Mas Febi. Apa kabar Mas Febi? Baik. Wah, terima kasih nih sudah berkenan Mas untuk Febi. diajak ngobrol. Boleh kita sambil jalan? Boleh ya? Mas, gimana Mas? Baik. Pak Kos, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Kan Pak Kos ini sahabat karakter, beliau Iya. adalah seorang bagian dari Kemendikbudristek dari Pusat Penguatan Karakter dan memang fokus juga dengan belakangan Permendikbudristek 46 tahun 2023 atau PPKSP ya Pak Kos ya? Iya. Nah itu mungkin boleh Pak Kos sedikit diceritakan. So, PPKSP itu seperti apa Pak Kos? Jadi PPKSP itu Mas Febi, itu adalah singkatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek nomor 46 Ya. tahun 2023. 2023. Iya. Nah sebenarnya ini adalah kekhawatiran dari kita, dari Kemendikbudristek di era Mas Menteri ini, bagaimana ternyata 1 dari 3 peserta didik itu ada indikasi akan mengalami kekerasan seksual. 1 dari 3? Betul. Oh, iya, 1 dari 4 berpotensi juga mengalami kekerasan seksual. Itu seperti gunung es, Mas Febi. Jadi sebenarnya yang kelihatan di permukaan saja dan itunya lebih besar lagi. Itu ribanya. jadi kan memang kan tujuan dari Kemendikbudristek ini kan adalah bagaimana sekolah aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, kemudian Permendikbud ini juga merupakan perbaikan dari Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Oh, yang sebelumnya memang juga Sudah membahas ada, tentang kekerasan betul. itu ya. Cuman di sini lebih detail lagi Mas Febi, definisinya lebih detail. Kemudian ruang lingkupnya itu tidak hanya peserta didik, tapi juga pendidik dan tenaga pendidikan dan juga di lintas satuan pendidikan. Oh, jadi bahkan seluruh warga sekolah itu Betul. juga terlindungi dengan betul, ini ya? itu harapan kita seperti itu. Dan yang aku dengar di peraturan itu juga justru ada 6 kekerasan yang disebutkan. Iya Pak Kos ya? Itu pertama kekerasan fisik, Mas Febi. Kemudian ada kekerasan psikis. Fisik, psikis. Nah, kalau dilakukan berulang kali, kemudian ada relasi kuasa namanya perundungan. Masuk perundungan itu yang kekerasan ketiga. Betul. Berarti. Kemudian ada namanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Ada diskriminasi dan intoleransi. Dan terakhir yang paling penting ada namanya kebijakan berpotensi kekerasan. Kebijakan yang berpotensi Iya. atau mengandung kekerasan itu ya. Betul, Oh, Mas. karena itu jadi ada 6 sekarang nih 6, betul. yang menjadi concern juga Iya. di dalam peraturan itu. Tadi Pak Kos sempat menyebutkan tentang kekerasan seksual. Iya. Nah, Permen 46 2023 ini Pak Kos sebenarnya mengaturnya sejauh apa tentang kekerasan seksual? Pastinya ya Mas Febi ya. Kalau dikatakan di situ, kalau tidak salah itu di pasal 10 itu tentang kekerasan seksual itu dikatakan bahwa pelecehan, kemudian kekerasan yang kepada objek, utamanya kepada apa sih reproduksi ya, reproduksi dan tubuh reproduksi. itu namanya pelecehan seksual. Oh, masuk dalam kekerasan seksual ya berarti Kayaknya ya. sama deh sama permen yang sekarang. Oh, yang Permen sebelumnya itu Permendikbudristek 30. nomor 30 yang tahun dirayakan ya? 2021. Nah, itu kan Iya. sebenarnya itu kalau Permendikbudristek 30 tahun 2021 kan fokus pada KS di lingkungan perguruan tinggi ya. Betul. Nah, sekarang justru merambah lagi ke Satuan pendidikan. Iya, Mas oh, Febi. iya. Dan disebutkan juga di Permen 46 ini kekerasan seksual bentuk-bentuknya seperti apa? Ada capcall ya, ada capcall, kemudian catcalling. ada memandang dengan tidak ini, memandang dengan nuansa seksual dan iya. pemerkosaan. Ada juga diatur bahkan tentang aborsi ketika dia dipaksakan, itu bisa juga dilakukan. Termasuk juga kirim-kirim pesan bernuansa betul, seksual ya? Betul. Oh iya benar. Jadi memang hampir mirip juga dengan isi dari 30. Dan juga kalau karena ini menyangkut dengan anak-anak,
Tentang konsen bagaimana, Pak? Di sini dijelaskan clear ketika kekerasan seksual terjadi pada anak-anak tidak ditolerir. Karena kan anak-anak tidak ada konsen, tidak bisa minta persetujuan ya. Betul. Dan itu juga hampir sama dengan orang dewasa misalnya yang dalam keadaan terbius atau tidak sadar. Jadi untuk anak-anak itu tidak mengenal konsen, karena apapun tindakan seksual yang terjadi itu sudah masuk ke dalam kekerasan seksual. Setuju. Wah, jadi harusnya kita jadi merasa lebih terlindungi ya sebagai warga sekolah ya, warga satuan pendidikan tuh. Jadi siapapun sasarannya akan dilindungi oleh peraturan ini. Baik, Pak Kos, mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Jadi kalau kita bicara Trisentra Pendidikan kan tentunya bukan hanya sekolah ya, tapi ada keluarga, ada masyarakat. Ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau partisipasi masyarakat seperti apa, Pak? Menariknya lagi dari Permendikbud ini, pertama adalah dia bagaimana mengaktifkan partisipasi masyarakat. Di situ masyarakat boleh melakukan sosialisasi, melakukan advokasi dan lain sebagainya. Itu juga tercermin, Mas Febi, dalam misalnya ada amanat dari Permendikbud ini, yaitu untuk membentuk TPPK. TPPK, yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Berarti level sekolah ya? Sekolah. Siapa saja, di situ selain pendidik, ada namanya orang tua, Mas Febi. Orang tua. Nah, jadi orang tua itu kan masyarakat. Siapa sih yang mau anaknya, teman-teman, kalau anaknya bagian dari kekerasan, pasti dia akan berjuang. Betul. Komite gitu ya, komite sekolah. Dan juga satu lagi mungkin Satgas, atau Satuan Tugas, Satuan Tugas. Iya, itu dibentuk di tingkat pemerintah daerah. Jadi Dinas Pendidikan. Itu membentuk Satgas. Itu ada dari unsur Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak, dan lain sebagainya. Dan itu juga bahwa Permendikbudristek 46/2023 ini itu berkolaborasi dengan 5 KL dan 3 lembaga tinggi. Itu perlu diingat. Jadi nanti teman-teman atau kakak-kakak ketika sampai di daerah harus melakukan sinergi. Seperti Kemensos, Kemenak, Kemen PPA, PA, terus ada lagi apa tuh? Kemenak, dan Kemendagri. Kemendagri kan punya powerful tuh, Mas Febi. Betul. Jadi memang sudah banyak kolaborasinya ya. Dan juga jadi teringat tadi obrolan kami dengan Bu Dr. Indira. Kalau misalnya Bu Dr. menyampaikan ada fasilitas layanan kesehatan di Kementerian Pendidikan dan Teknologi juga menyiapkan TPPK, Satgas TPPK. Jadi harapannya seluruh warga sekolah juga semakin merasa aman, bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga bebas dari kekerasan. Satu lagi, Mas Febi, ada 3 lagi. Apa tuh? Komnas Disabilitas, Komnas HAM, dan satu lagi Komnas Perempuan. Itu juga menjadi kolaborasi. Jadi sangat besar, semuanya sangat mendukung, sangat berkolaborasi demi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, berarti juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bu Dr. Indira tadi. Kalau beliau bilang ada loh fasilitas layanan kesehatan kalau misalnya ada kejadian kayak seperti itu. Nah, di Kemendikbudristek juga bersama KL lainnya menyiapkan TPPK dan juga Satgas TPPK ya di level Dinas Pendidikan. Wah, ini menarik sekali, informasi yang bagus tentunya untuk kita semua, untuk sahabat karakter semuanya. Semoga kita jadi terinfokan, mendapatkan ilmu atau wawasan yang lebih luas nih dalam rangka juga memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kalau gitu Pak Kostasi, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Febi. Berbagi ilmu kepada kita semua. Sukses selalu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya pamit duluan ya. Baik, terima kasih Mas Febi. Bermacam inisiasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sudah dilakukan oleh berbagai lembaga negara. Melalui bermacam peraturan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan kementerian, hingga ke surat edaran. Sudah saatnya kita juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak mencegah dan menangani kekerasan di bermacam konteks lingkungan. Bisa dengan memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual maupun hingga membentuk sistem penanganan laporan kekerasan. Mari bersama Hapus Kekerasan Seksual kita ikut bergerak mengambil peran memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.